Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum semua jawab salam ya. Persiapkan hati, persiapkan diri untuk jawab salam, karena menjawab salam hukumnya wajib. Sip, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita mulakan dengan berdoa. Angkat kedua tangannya. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang, tak sayang maka muter-muter aja terus ya. Kita kenalan. Bismillah. Nama kakak Albara. Boleh panggil Kak Bara, boleh panggil Kak Baro, tapi jangan Kak Bere ya. Kak Bara. Siapa nama kakak yang di depan? Siapa nama kakak yang di depan? Sip. Kak Bara tinggal di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Sebelum masuk ke materi, yang mana judul materinya tadi sudah dibawakan lewat yel-yel, lewat lagu-lagu. Apa judul materinya? Judul materinya bukan nama Kak Bara. Apa-apa? Ngintip dulu kayaknya nih. Tuh, saatnya hijrah digital. Kurangi scroll. Tingkatkan amal kebaikan atau amal ibadah boleh. Sip. Kakak punya syarat. Syarat yang pertama. Yang pertama adalah semangat. Apa syarat yang pertama? Semangat. Udah pada semangat belum? Kalau kakak tanya apa kabarnya siang ini, jawabnya siap seger gitu. Apa kabarnya siang ini? Coba yang akhwat dulu, apa kabarnya siang ini? Siap seger. Nilainya 70. Siap yang ikhwan, apa kabarnya siang ini? Siap seger. 71 ya. Ulang-ulang. Pada puasa apa kagak? Apa kabarnya siang ini? Siap seger. 100. Siap yang ikhwan, apa kabarnya siang ini? 100 kurang 1. Alhamdulillah. 99. Syarat yang pertama. Ya udah pada lupa. Semangat. Syarat yang pertama. Semangat. Yang kedua fokus. Apa yang kedua? Fokus. Yang pertama. Semangat. Yang kedua. Fokus. Pertama. Udah pada fokus belum? Beneran? Coba, kalau kakak bilang hujan, tarik nafasnya. Kan belum. Nggak fokus kan? Kalau kakak bilang angin, hembuskan nafasnya dari depan. Jangan dari belakang. Ya, depan belakang bau kayaknya nih. Ya. Siap, hujan. Angin. Beneran bau ya. Hujan. Hujan, angin. Hujan, angin. Hujan, hujan, hujan. Angin. Hujan, angin. Cakep. Jadi syarat yang pertama semangat. Yang pertama
semangat. Yang kedua, beneran udah fokus? Yakin? Kalau kakak katakan tepuk satu kali. Tepuk dua kali. Kalau nggak ada kata tepuk, jangan ditepuk. Oke? Yo. Tepuk satu. Cakep. Dua. Kalau nggak ada kata tepuk, jangan ditepuk. Satu. Kalau nggak ada kata tepuk, kan nggak ada kata tepuk. Baru 2 menit ngomong. Yo, semangat. Satu. Kan kalau nggak ada kata tepuk, jangan ditepuk. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk 13. Kagak rapi. Yang rapi itu tepuk 13 tuh kayak gini nih. Tuh. Iya, tepuk pramuka 13 kali. Siap. Satu. Kan nggak ada kata tepuk. Terus aja sampai buka puasa. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk 13. Op. Nah gitu. Tepuk 14 bisa. Tinggal tambahin 1. Tepuk 14. Tepuk 15. 1. Tepuk 1. Ya udah. Hujan. Angin. Syarat yang pertama adalah semangat. Kedua, yang ketiga bahagia. Apa yang ketiga? Gimana cara bahagia? Bersyukurlah maka bahagia. Bersyukurlah maka bahagia. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil. Sip, jangan sampai ketukar. Perhatikan posisi tangannya. Jadi syarat yang ketiga adalah tepuk tangannya. Lah kan enak begini. Nuntut ilmu ibadah bukan? Ibadah. Nuntut ilmu ibadah. Berbahagia saat melakukan ibadah atau berbahagia sebelum melakukan ibadah merupakan ibadah. Karenanya harus bahagia. Tepuk satu. Tepuk dua. Mana duduk rapihmu, ini duduk rapiku. Mana duduk rapihmu, ini duduk rapiku. Tolong ini dibawa apa 3K tolong. Tepuk satu. Materi kita saatnya hijrah digital. Kurangi scroll, tingkatkan amal kebaikan. Siap teman-teman? Oke. Sip. Yuk, slide kedua. Pertanyaan pertama, berapa lama dalam sehari kamu menggunakan handphone? 24 jam. Berarti seharian lagi nyetir motor sambil main HP. Masuk kamar mandi buka cekrek sambil lihat HP. Lihat HP, makan, lihat HP, tidur, matanya melek. Begitu 24 jam. Lah masa-masa punya handphone semua? Yang di sini usianya TK ada nggak? Ada. Ya Allah TK tuh lihat tuh. Kelas 1 angkat tangan. Kelas 1 SD. Punya HP nggak? Punya HP.
Oke, kelas 6 nanti boleh. SMP punya HP? SMA punya HP? Kayaknya sekarang mah kagak mungkin kalau kagak punya HP. Kelas 1 juga punya HP. Anak TK nggak punya HP tapi bisa bajak HP orang tuanya. Kalau nggak dikasih ngambek, mama HP nonton YouTube. Tepuk 1, tepuk 2. Jadi kayaknya nggak mungkin kalau dipisahkan sama HP. Tapi kalau dikurangi bisa apa enggak? Bisa. Pertanyaannya berapa lama? Sehari berapa jam? Setengah jam. 24 jam sehari. Berapa jam menggunakan HP? 20 jam. 4 jam ya tidur. 4 jam juga dikit banget tidur banget. Berapa? 10? Oke, gini deh. Dalam sehari mayoritasnya kamu menggunakan HP atau tidak menggunakan HP? Lebih banyak menggunakan HP dalam berkegiatan dalam satu hari. Siapa yang masuk kamar mandi HP-nya dibawa? Masuk kamar mandi, masuk, tutup lagi, duduk, hop, nongkrong main HP. Hajatnya selesai 5 menit, main HP-nya 15 menit baru selesai. Total 20 menit di kamar mandi. Lama-lama jadi lumut. Tepuk 1, tepuk 2. Kayaknya gitu ya, kita dipisahkan dari HP kayaknya susah. Tapi kalau ngurangin bisa. Siapa yang baru bangun tidur? Langsung ada HP di tangan. Mau tidur. Mau tidur yang dilihat HP. Bangun tidur yang dilihat HP. Mau masuk kamar mandi yang dibawa-bawa HP. Ceboknya pakai HP, bukan pakai sabun. Nauzubillah min. Salah. Hati-hati. Seharusnya gimana? Seharusnya ada kesimpulannya kayak gini. Tidak mungkin hidup kita dipisahkan dari Al-Quran. Bisa nggak? Itu baru keren. Dalam 24 jam berapa lama interaksi sama Al-Quran? Krik. 1 jam. Yakin 1 jam atau 30 menit? 30 menit atau 5 menit? Lah makin kecil aja bang. Tepuk 1. Karenanya kita akan lihat bagaimana seharusnya seorang muslim menggunakan alat yang namanya HP. Sip, next. Terutama di bulan Ramadan, di 22 Ramadan ini. Kak Bara mau membacakan atau menceritakan kisah. Mana duduk rapihmu? Tolong dikondisikan temennya. Tolong dibantu ya. Tepuk 1. Ada 2 orang sahabat Rasulullah. 2 orang ini merupakan bestie dalam berjuang di jalan Allah. Tapi orang yang pertama ini dikisahkan lebih rajin ibadahnya daripada orang yang kedua. Dan orang yang pertama meninggal dalam keadaan syahid, mati syahid. Kalau sudah mati syahid luar biasa teman-teman balasannya. Masuk surga tanpa hisab kecuali utang mah harus. Kemudian apa? Dapat memberikan 40 syafaat untuk keluarga dan kerabatnya orang mati syahid. Kemudian apalagi dinikahkan dengan 72 bidadari. Orang mati syahid. Tapi orang yang kedua nih, sahabat yang kedua masih hidup 1 tahun setelahnya. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah bermimpi. Dalam mimpinya Thalhah seakan berada di pintu surga. Gitu biasanya ya. Ada 2 orang ini dilihat oleh Thalhah, tapi orang yang kedua didahulukan masuk surga daripada orang yang pertama. Dan orang yang kedua lebih mendapatkan kemuliaan daripada orang yang pertama. Pertanyaannya,
Kok bisa? Padahal orang yang kedua mati dalam keadaan biasa-biasa saja di atas tempat tidurnya. Bingung, bertanyalah kepada Rasulullah. Apa jawab Rasul? Begini. Bukankah orang yang kedua itu masih hidup 1 tahun setelahnya? Jawab sahabat, betul ya Rasulullah. Apa kata Rasul lagi? Bukankah ia masih bertemu dengan bulan Ramadan? Dia berpuasa di dalamnya, melakukan sholat dan sujud sekian dan sekian. Apa jawab sahabat? Betul ya Rasulullah. Rasul melanjutkan lagi. Maka jarak kemuliaan antara keduanya melebihi jarak antara langit dan bumi. Orang kedua jauh lebih mulia daripada orang yang pertama yang mati syahid. Karena orang kedua punya kesempatan hidup 1 tahun dan ketemu bulan Ramadan, beribadah, berpuasa di dalamnya. Maka teman-teman, di hari ke-22 Ramadan ini kita harus bersyukur karena kita masih berada di bulan Ramadan. Kita masih beribadah di bulan Ramadan. Dan semoga itu yang menjadi pemberat amal baik kita, modal kita untuk dapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, biar masuk ke dalam surga. Beruntung banget gak teman-teman orang yang masih hidup bertemu dengan bulan Ramadan? Beruntung gak? Beruntung banget bagi orang yang memanfaatkan bulan Ramadan untuk kebaikan. Tapi yang gak sadar, ya maka kebalikannya rugi banget. Salah satu orang yang rugi lebih banyak menggunakan handphone untuk yang tidak bermanfaat, bahkan berjerumus ke dalam kemaksiatan di bulan Ramadan. Next. Selain keutamaan bulan Ramadan, ada juga ancaman-ancaman. Apa itu? Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi dia nggak dapetin dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Mulutnya memang bisa tahan untuk nggak makan, nggak minum, nggak mokel. Tapi mulutnya nggak tahan untuk nggak nyakitin hati temennya, nyakitin hati orang tuanya, ngata-ngatain bapaknya, ngata-ngatain pakai absensi kebun binatang. Dasar lu anjing, monyet, mobil. Astagfirullahaladzim. Bukankah begitu? Kalau lagi main nih, anjing gua kalah. Yang kalah kan anjing. Kenapa ente yang anjing gua kalah? Anjing lu yang kalah kan begitu. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, cuma dapat lapar dan haus, pahala puasanya habis. Matanya memang tahan untuk nggak ngeliatin makan minum, tapi matanya nggak tahan liatin aurat baik offline maupun online. Buka Instagram, ada foto artis, cakep dikit, terbuka kurang bahan, di like. Astagfirullahaladzim. Makanya tuh kurangin scroll. Scroll boleh, scroll lembar Al-Quran silahkan. Tepuk 1, tepuk 2. Otaknya mampu menahan untuk nggak mikirin makan minum, tapi dia nggak tahan untuk berprasangka buruk terhadap kakak mentornya, berprasangka buruk terhadap orang tuanya, gurunya, sahabatnya, tetangganya, kerabatnya, saudaranya, dan masih banyak lagi yang lainnya gitu. Nah ini yang ditakutkan, cuma dapat lapar, cuma dapat haus, pahalanya habis. Dicolong sama setan-setan yang ada di HP. Tepuk 1, tepuk 2. Next. Nah, Kak Bara mau tanya nih, puasa kita untuk siapa? Untuk diri kita sendiri? Bukan. Untuk orang tua kita? Bukan. Untuk guru yang ngasih lembar mutabaah? Bukan. Puasa kita untuk Allah, dan Allah yang akan membalasnya. Disitulah pentingnya. Kak Bara mau minta dong 2 kertas, ada nggak? 2 kertas ada nggak? Ada? Boleh Kak? Sip. Nggak apa-apa, dirobek tengahnya. Boleh? Wah, ada yang lebih cepat. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Butuh relawan 2 orang. Laki-laki aja 2. Silakan. 1 yang hijau, 1 lagi.
Ya, kamu yang nunjuk. Ya, silakan. Ya, satu lagi siapa? Kamu mau nunjuk siapa? Kamu berdua deh, boleh sini. Ya, ya, sip. Tepuk tangannya. Sip. Ngapain? Jadi artis. Namanya siapa, Bang? Sini. Satu sini, satu sana. Rizal dan L. Begitu doang udah. Sweet. Ini akan menentukan nasib kamu ke depannya. Sweet. Yang kalah ya begitu deh. Sweet dulu sekali aja. Sweet. Yang kalah siapa? Saya. Bagaimana sih? Rizal menang. Rizal boleh duduk dulu. Duduk baik dulu. L situ L. Puasa kita untuk salaman dulu. Ini simulasi ya, nggak beneran loh. Oke, sip. L. Kak Bara punya kertas. Sana dikit dong. Yang akan Kak Bara berikan untuk L. Oke. Dan juga satu kertasnya untuk Rizal. Oke. Rizal dulu deh. L boleh duduk. Sip begitu. Salaman dulu. Ini cuma simulasi. Rizal, Kak Bara punya kertas yang akan diberikan untuk Rizal. Kertas ini merupakan kertas terbaik yang Kak Bara punya. Tidak lecek, masih putih mulus, diberikan dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa cinta untuk Rizal. Mohon diterima. Semoga bisa digunakan untuk ibadah. Ya. Kita doain semoga Rizal jadi anak soleh. Amin. Kalau kertas dipegang sama anak soleh, kertas juga untuk kebaikan. Tepuk tangan untuk Rizal. Rizal boleh duduk di sini. L situ. Satu lagi. L. Nih, mau dikasih buat L nih. Kertas. Terima dong. Yang tak dulu. Nih, dah pokoknya itu ambil. Nggak bilang makasih. Nggak tulus banget bilangnya. Apaan begitu? Ya udahlah. Begitu kayak dari tadi bukan bilang makasih. Tepuk tangan untuk dodanya. Boleh berdiri, salaman dulu biar nggak selek walaupun 51. Oke, sip. Oke. Sono dikit. Teman-teman, puasa untuk siapa? Allah. Kak Bara memberikan dua kertas yang sama, tapi perlakuannya berbeda antara Rizal sama L. Teman-teman mau diperlakukan seperti Rizal apa seperti L? Seperti Rizal. Kita tanya. Perasaannya gimana Rizal? Senang nggak dikasih dengan sopan gitu? Senang. L gimana perasaannya? Dongkol. Walaupun bercanda simulasi tetap kesel ya. Itulah manusia. Mohon maaf sekali lagi ya. Takutnya pahalanya habis. Oke, boleh kembali ke tempatnya. Tepuk tangan. Apaan sih Kak maksudnya? Begini maksudnya. Pahala kita untuk Allah. Allah yang akan balas. Kalau ada anak-anak, baik ikhwan maupun akhwat, berpuasa dengan kualitas yang bagus, maka puasa itu diberikan kepada Allah. Allah senang. Seperti Kak Bara memberikan kertas yang bagus kepada Rizal. Rizal senang. Tapi kalau ada orang puasa, kualitasnya acak-acakan. Kayak tadi. Puasa tapi suka ngomongin orang, ngelihat yang nggak benar, menipu, berbohong. Maka kualitasnya itu seperti ngasih kertas kepada si L. Dan ternyata puasa itu yang akan tetap diberikan kepada Allah. Kira-kira gimana? Lancang apa enggak kalau begitu? Baik apa enggak? Enggak baik kalau memberikan sesuatu dengan cara yang tidak baik pun kualitasnya tidak baik. Puasa kita untuk Allah teman-teman. Karenanya jaga hati, jaga mata, jaga telinga, jaga perasaan saat kita berpuasa. Karena puasa kita untuk Allah. Tepuk 1, tepuk 2. Termasuk saat menggunakan HP.
Jangan sampai kualitas puasanya menurun bahkan jeblok teman-teman. Karena itu untuk Allah. Next. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Nih, tepuk 1, tepuk 2. Apakah kepemilikan HP kita akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah? Ayo. Ayo. Itu akan ditanya ketika sakaratul maut tiba. Wajaat sakaratul maut bil haq. Akan ditanya di alam kubur. Wahai El, aku adalah malaikat, akan bertanya kepadamu, bagaimana histori HP kamu, wahai El? Apakah aman-aman saja? Aman enggak? Aman, alhamdulillah. Masa malaikat begitu? Aman, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata enggak aman tuh, HP-nya buat ini, buat itu, nelponnya enggak benar, video yang enggak benar, astagfirullahaladzim, akan dimintai pertanggungjawaban. Kak, jadi apa hukumnya punya HP? Haram? Tidak haram. HP itu alat, sama seperti bangku, mic, layar, sama-sama alat. Alat bisa mendatangkan pahala atau dosa tergantung yang menggunakan. Bangku mendatangkan pahala bagi pemiliknya karena berbuat baik, untuk Kak Bara bisa duduk dengan nyaman, alhamdulillah. Tapi kalau digunakan buat nyambit orang, ini akan membuat dosa. HP sama-sama alat. Paham sampai sini? Jadi tergantung bagaimana orang yang menggunakan. Ya enggak? Mic jadi berguna karena menyampaikan kebaikan. Mic tidak berguna buat ngetok orang. Paham? Begitupun HP. HP bisa mendatangkan pahala. Nanti ada cara-caranya. Bisa juga mendatangkan murka Allah. Mungkin teman-teman udah tahu caranya. Tepuk 1. Lanjut. Nah ini ya. Jadi HP itu bisa bermanfaat dan juga bisa tidak bermanfaat. Next lagi Kak. Oke. Nih, setiap chattingan, postingan, tontonan, aktivitas sekecil apapun akan diperhitungkan sama Allah. Nge-like, suka nge-like artis yang kurang bahan, Allah tahu. Suka nyebar link di grup WA, di grup Telegram, Allah tahu. Bahkan belum berbuat, baru terdetik di hati, Allah juga tahu. Setiap apapun gerak-gerik kita akan dimintai pertanggungjawaban. Next. Tepuk 1, tepuk 2. Nah, HP adalah bagian dari harta kita, ini akan dimintai pertanggungjawaban. Sip. Next lagi. Nah, jadi kalau sekarang detik ini aja, detik ini. Kalau ditanya, kira-kira HP kamu itu ladang pahala atau ladang dosa? Astagfirullahaladzim. Yang merasa HP-nya sampai detik ini menjadi ladang pahala, angkat tangannya. Masya Allah, keren. Yang merasa HP-nya sebagai ladang dosa, angkat tangannya. Istighfar. Astagfirullah. Emang kalau HP ladang dosa, HP buat apaan? Buat apa nih? Buat apa nih? Kakak namanya Kak? Kak siapa? Kak Sakinah ya? Kaina. Kakak menggunakan HP untuk apa? Untuk tersenyum. Alhamdulillah. Tepuk tangannya dong. Jadi dapat pahala. HP-nya buat ngaca, tersenyum di hadapan saudaramu, enak jadinya. Sip ya. Ini harus kita evaluasi, harus kita mikir-mikir teman-teman. Apa ini teman-teman? Apa ini teman-teman? Yang kompak apa ini?
Ini layar teman-teman. Astagfirullahaladzim ya. Sip, next. Kak, terus gimana biar HP kita jadi ladang pahala? Ini, kita harus berdakwah. Dakwah apaan Kak? Dakwah mengajak atau menyebarkan kebaikan. Mana duduk rapihmu? Sip, menyebarkan kebaikan di era digital. Lewat apa teman-teman? Lewat HP. Next, yuk. Nah, kenapa di media sosial? Karena ladang dakwah terbesar. Siapa di sini yang punya TikTok angkat tangan? Yang punya X angkat tangan, Twitter. Oke, yang punya Instagram. Yang punya channel YouTube. Telegram. WhatsApp. Semuanya ya. Alhamdulillah. Itu media sosial ladang dakwah terbesar. Nih, buat teman-teman yang sedang berproses untuk menjadi lebih baik. Kamu masuk ke toilet bawa HP, sebenarnya itu nggak baik, nggak boleh. Kemudian kamu nongkrong datu, blung. Nah, kemudian kamu lihat tuh Instagram, wah ada ajakan kebaikan nih. Kamu share, kamu udah dapat pahala. Walaupun kamu sambil dan lain sebagainya. Dakwah kamu lewat postingan menembus batas-batas geografis. Australia lewat. Bahrain lewat. Itu bisa nembus kemana-mana lewat sosial media yang cuma ada di genggaman tangan. Jadi gampang apa susah teman-teman? Gampang apa susah? Tepuk satu. Mana duduk rapihmu? Cuma sekedar nge-share jadwal imsakiyah. Wah, itu dapat pahala. Lagi pada bingung, aduh maghrib jam berapa? Kamu buat status maghrib hari ini pukul. Dapat pahala. Gampang apa enggak dapat pahala? Gampang kalau mau. Sip, next. Dan bisa dilakukan siapa saja, kapanpun, dimanapun. Kak, kenapa? Aku mah malu kalau ngomong di depan kamera. Wahai teman-teman, ayo kita baca Quran di bulan Ramadan. Aku mah malu Kak. Ya udah nggak usah pakai muka kamu. Cuma pakai suara selesai. Sebarin. Aku malu Kak pakai suara aku. Suara ayam suruh ayam. Ya nggak bisa. Pakai AI. Bisa kan sekarang? Direkam. Selesai. Nggak harus tampil. Siapa saja, kapanpun. Sambil rebahan. Sambil nunggu buka puasa. Sambil i'tikaf. Dalam perjalanan. Bisa. Dimanapun teman-teman. Ya. Gampang apa gampang banget? Gampang banget. Kegampangan Kak. Sip. Next. Dan pahala mengalir tanpa henti loh. Tapi ini juga yang ditakutin. Dosa mengalir tanpa. Emang bisa Kak? Bisa. Tepuk satu. Tepuk dua. Hujan tarik nafas. Hujan beneran. Hujan beneran ya. Angin hembuskan. Kak, beneran Kak. Kalau kita tidak menggunakan HP dengan baik, itu akan jadi dosa jariah Kak. Bisa jadi. Makanya jangan sampai kamu posting sesuatu di media sosial, kamu nggak pakai jilbab contohnya nih. Aurat nggak? Aurat kalau sudah baligh. Ya. Cekrek selfie. Nah. Upload, tes, naik. Temen kamu ngelihat aurat kamu berupa rambut yang perempuan, itu kamu dapat dosa. Teman kamu nyebar lagi lebih luas lagi, lebih banyak lagi dosanya. Nauzubillah kalau ada orang yang sudah meninggal, selesai hidupnya, tapi dosa-dosa di sosial media masih ada, hidupnya selesai tapi dosanya masih terus mengalir. Nauzubillah min. Karenanya kalau ada aurat yang terbuka di sosial media, detik ini juga hapus-hapusin.
Aurat perempuan apa sih? Dari mana sampai mana? Seluruhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Kaki kak, kaki aurat. Kaos kaki kak pakai. Laki-laki apa auratnya? Dari mana ke mana? Dari pusar sampai ke dengkul. Kalau main futsal, celana pendek, celana panjang? Celana pendek di sliding jatuh, pahanya kelihatan nggak? Korengnya kelihatan koreng? Nggak cuma koreng di paha, tapi paha tuh aurat. Dapat dosa nggak? Di foto sama kameramen. Sekarang kan zamannya main bola di foto, ya nggak? Cekrek, wih, upload, set. Nah, itu aurat kelihatan, dosa nggak? Dosa. Gimana kalau solusinya? Pakai legging, dalaman yang panjang, celana, atau pakai celana panjang sekalian, biar auratnya aman. Ya, nyangkut enggak? Kak Bara juga pemain bola, pemain futsal. Tapi kita selalu pakai legging, gitu. Kapan-kapan kalau ada tim, boleh kita tanding, teman-teman. Ada tim nggak? Sip, tepuk 1, tepuk 2. Selain dosa mengalir, ini ada potensi pahala juga bisa mengalir. Ya, kamu sebar-sebarin tuh hadis. Kak, nanti kalau dikata-katain, nanti ada solusinya. Sip, next. Kenapa harus berdakwah di media sosial? Karena musuh Islam juga menggunakan media sosial. Emang iya kak? Lah iya. Contohnya gampang. Lihat para akhwat yang sudah menutup aurat dengan rapi, tapi ternyata masih suka liak-liuk, joget-joget di depan kamera, di-upload. Pantas nggak muslimah begitu? Nggak pantas. Zaman Rasul ada nggak begitu? Nggak ada. Kalau Rasul tahu, sedih nggak Rasul? Itu secara tidak langsung pengaruh strategi musuh Islam dengan media sosial. Jadi kenapa umat Islam nggak bangga lagi dengan keislamannya? Standarnya bukan pada kebenaran, standarnya pada keviralan. Kalau viral aku ikutin. Kalau viral berarti benar. Padahal yang benar belum tentu viral. Yang viral belum tentu benar juga. Tapi yang benar harus diviralkan. Ada nggak contoh yang viral tapi ternyata itu nggak benar? Contohnya apa? Gimana? Ya, prank-prank yang berbahaya itu kan berarti nggak benar. Gitu loh. Ya, fitnah dan lain sebagainya, framing media gitu loh, ya. Sip. Next. Terus gimana kak caranya? Gunakan bahasa yang ringan. Contohnya kak, contoh gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah mulai zuhur. Kamu status aja, status WA. Sudah sholat zuhur belum? Selesai. Walaupun belum tahu kamu sholat apa enggak gitu loh. Tapi kamu menunjukkan kebaikan. Ya kamu juga harus sholat. Jadi orang yang lagi lupa baca status WA kamu, sudah sholat zuhur belum? Oh, ternyata aku belum sholat. Akhirnya sholat. Lanjut isya. Sudah sholat isya belum? Orang yang liga sahur main futsal lupa sholat isya. Baca status kamu, oh iya, astagfirullah aku belum sholat isya. Akhirnya sholat, kamu dapat pahala. Selesai. Gampang apa enggak? Gampang. Gunakan bahasa yang ringan. Islam itu rahmatan lil alamin. Next. Nah, kamu pilih deh mau yang mana. Siapa yang lebih sering main TikTok, angkat tangan. Maka gunakan TikTok kamu untuk menyebarkan kebaikan. Yang lebih sering main Instagram, angkat tangan. Gunakan Instagram untuk kebaikan. Kakak mau tanya apa? Emang di masa depan sosial media yang kita lakukan itu akan berpengaruh sama dunia kerja? Berpengaruh. Kak Bara selain aktivitas seperti ini, Kak Bara adalah seorang manajer di sekolah di Pondok Aren. Kak Bara yang menyeleksi calon-calon guru yang akan masuk sebagai guru di sekolah Kak Bara. Kak Bara yang menentukan. Selain form yang sudah diisi, Kak Bara cek dulu, cek and recheck.
bagaimana riwayat sosial medianya. Dilihat fulan, wih, bagus nih. Konten-kontennya mengajak kepada kebaikan. Saya mau guru yang seperti ini. Sip, kita terima. Tapi misalkan, waduh, isinya ya ampun, astagfirullahaladzim. Kok kata-katanya kasar-kasar begini, jorok-jorok. Enggak, ini mah bukan guru saya enggak mau berpengaruh, teman-teman. Pun Kak Bara bisa menjadi pembicara di sana di sini karena aktif di sosial media. Instagramnya @kakbara. SMA Kak Bara launching buku. Isinya apa? Status Facebook Kak Bara dari SMP sampai SMA. Zaman Kak Bara kayak kalian itu Facebook yang luar biasa. Instagram belum ada, TikTok apalagi nggak ada. Facebook yang paling digandrungi. Kak Bara sering nulis status, dikumpulin terbit jadi buku. Kak Bara launching ketika lulus SMA. Dari apa? Dari sosial media yang digunakan untuk kebaikan. Kemudian Kak Bara dikenal sama orang-orang, wih kayaknya Kak Bara bisa deh untuk ngisi. Diundang kemana-mana. Tidak hanya ladang kebaikan, tapi juga sebagai ladang penghidupan kamu di dunia materi, teman-teman. Maka sekarang sangat sayang sekali kalau kamu punya HP, punya banyak sosial media, kamu nggak gunakan untuk kebaikan, cuma ngabisin waktu, ujung-ujungnya mati. Nggak ada pahala yang bisa didapat dari HP yang kamu punya. Rugi alias rugi banget, teman-teman. Bisa berubah sekarang? Bisa hijrah sekarang dalam menggunakan HP? Seharusnya bisa, karena teori sudah punya, tinggal prakteknya saja. Gitu. Nggak apa-apa kamu dikit-dikit, kamu diamanahin jadi MC dalam acara kelas. Nggak apa-apa kamu share itu, lama-lama kamu dikenal, oh kamu MC, oke kita undang dia buat MC. Itu akan mengkristal, akan menguat sebagai profil kamu. Karena sosial media itu profil kita di dunia maya. Gitu. Gimana sih Kak Bara? Lihat aja sosmednya. Gimana sih Kak Bara? Lihat aja YouTube-nya, Instagram dan sebagainya gitu. Walaupun apa yang di media belum tentu aslinya tuh kayak gitu, teman-teman. Tapi paling tidak 11-12 buat penilaian. Tepuk 1, tepuk 2. Mana usia SMA? Angkat tangan. Nah, mayoritas nih SMA kan. Nah, nanti bisa masuk ke universitas. Itu ada universitas yang selektif. Lihat bagaimana sosmed kamu. Ada. Nanti kamu mau ngelamar kerja. Jangankan cuma ngelamar kerja, kamu ngelamar anak orang bahkan dipantau sama mertua kamu yang melek digital. Wih, riwayatnya nih mantannya ada 5, enggak deh. Wih, pacaran mulu riwayatnya, enggak deh. Anak saya bukan buat orang yang bekas kayak dia. Anak saya terjaga hanya untuk yang terjaga. Widih. Ya enggak? Itu kan dipantau di sosial media. Ah, lebay Kak Bara, biarin, kadang-kadang bener kok, ya. Sip, tepuk 1, tepuk 2. Manfaatkan sosial media buat kebaikan, nanti kamu juga yang akan dapat manfaatnya. Termasuk penggunaan HP privasi, teman-teman. Jangan sampai mentang-mentang bestie, segala sesuatu yang ada di HP, bestie kamu tahu semua. Passwordnya lah, ininya lah, itunya lah. Jangan, itu privasi. Karena ada kasus nih, kasus. Anak SMP dipanggil sama capseknya, sama kesiswaannya. Bermasalah, kenapa? Karena ternyata sepulang sekolah dia naruh status. Ternyata statusnya mohon maaf, itu foto dia lagi mandi, teman-teman. Dipanggil, ini kenapa kamu kok ngupload sendiri di HP kamu? Ternyata bukan dia yang ngupload, yang ngupload temennya lagi ngerjain dia. Itu temen apa setan, teman-teman? Ya, makanya hati-hati. Ya walaupun cuma setengah badan ke atas, tapi kan itu aib, malu. Makanya sebesti-bestinya harus ada privasi dalam penggunaan HP. Dan kamu sebagai orang beradab harus izin. Kak, kenapa? Aurat aku ada di foto ini Kak, waktu sama teman-teman aku, tapi teman aku malah ngupload Kak. Aku sudah memperingatinya untuk jangan upload. Gimana Kak? Aku dapat dosa nggak? Nah loh, kalau udah gitu kan ya kamu yang rugi jadinya. Dosa utama ya teman kamu, gitu ya. Tapi kalau kamu sudah mengingatkan, udah minta take down untuk dihapus,
Semoga itu jadi dalil kamu di hadapan Allah. Semoga kamu bisa dibela untuk tidak dapat dosa juga. Makanya hati-hati dalam memilih teman. Hati-hati dalam memilih teman. Next. Tantangannya nih. Kalau kamu akan berbuat baik, jalannya tidak mulus-mulus saja teman-teman. Ada. Sok suci. Sok alim. Masih mending daripada sok jahat. Bukan sok suci. Aku lagi belajar agar aku bisa lebih baik. Dan aku ingin kamu sebagai teman aku juga baik. Gitu. Gimana solusinya? Adem-adem aja. Fokus kita tuh ngajak kebaikan. Kalau ada teman diajak kebaikan belum mau, selesai. Jangan kecewa. Karena itu hidayah mutlak milik Allah. Kita cuma berusaha, Allah yang menentukan. Rasul pun demikian. Rasul cuma berdakwah. Apakah semuanya masuk Islam? Tidak. Itu hak Allah. Hak kita adalah berjuang teman-teman. Termasuk di HP dan sosial media kita. Next. Nah tuh kan. Tuh, berdakwah bukan berarti kita harus sempurna. Justru dengan berbagi kita ikut belajar dan memperbaiki diri. Apakah Kak Bara ngomong seperti ini berarti Kak Bara itu paling suci? Tidak. Kak Bara ngomong seperti ini sebagai nasihat untuk Kak Bara secara pribadi dan untuk teman-teman. Dikasih tema sama panitia, otomatis Kak Bara harus belajar. Oh, temanya ini, usianya segini, maka materinya dipilih yang seperti ini. Otomatis Kak Bara belajar, disampaikan juga untuk teman-teman belajar teman-teman. Next. Nah, pertanyaannya, mau nggak memperberat timbangan amal kebaikan dengan dakwah di sosial media dengan HP yang kita punya? Kadang-kadang Kak Bara miris banget deh. Di depan rumah Kak Bara nih, alhamdulillah sekarang udah nggak ada. Dulu, itu pasti dah. Dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi itu bocah pasti rame. Ngapain? Nongkrong main games, main HP. Tadi tuh binatang udah mondar-mandir binatang tuh. Ada anjing lewat gitu kan. Wih, babi lewat, banyak banget binatang di kampung saya gitu ya. Itu karena ucapan-ucapan yang tidak baik gitu. Tapi bayangin dari jam 11 malam sampai jam 3 pagi berapa jam? 12. 1, 2, 3, 4 jam. 4 jam kalau kamu pakai perjalanan udah nyampe. Kira-kira ke Kuningan, Jawa Barat udah nyampe itu. Udah ada tol sekarang kan. Tapi kalau buat main games 4 jam berlebihan apa enggak? Berlebihan banget teman-teman. Ramadan 4 jam main games. Malam Lailatul Qadar berlebihan apa sangat keterlaluan? Sangat keterlaluan. Oke teman-teman, ya. Jadi coba kalau teman-teman fokus baca Quran udah dapat 1 juz, 2 juz, dapat. Tapi kalau cuma main games gitu aja, udah cuma gitu aja hiburan selesai. Nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Masa muda untuk apa digunakan? Harta yang kita punya untuk apa dibelanjakan? Tuh teman-teman, tepuk 1, tepuk 2. Nah pertanyaannya mau apa enggak? Karena ada kemauan, ada jalan. Tidak ada kemauan, banyak alasan. Sip, demikian. Kak Bara buka sesi pertanyaan. Silakan. Hadiahnya ada nih untuk yang bertanya sesuai tema. Jangan tanya, Kak, tanya apa? Kak Bara umur berapa? Itu mah gak dapat hadiah. Tanyanya sesuai tema. Silakan yang mau bertanya dari perempuan dulu. Wih, lumayan nih. Yuk, angkat tangan. Hop. Tentang sosial media, tentang HP. Silakan. Anda punya pengalaman apa yang perlu ditanyakan? Yuk. Silakan yang laki-laki. Silakan. Ya, Rizal ya. Kak Rizal dulu. Silakan Kak Rizal. Iya, terus ya, belum ya. Kak Rizal dulu ya. Silakan. Salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, emang itu bahasannya. Cara mengurangi kecanduan main handphone. Sip, tepuk tangan dulu dong. Langsung dikirimin instan. Ya, tolong dioper ke Karijal. Bukannya nanti ya, pas maghrib. Jangan sekarang, batal. Cara mengurangi penggunaan handphone. Kak, iya, aku udah tahu materinya nih kak. Aku paham banget kak. Tapi sekali aku buka Instagram kak, ternyata yang aku pengennya cuma 1 menit jadi 1 jam kak. Kasihkan kak nonton timnas gitu kak. Ya Allah, miris banget gitu loh. Buka TikTok, aduh kak ternyata yang pengennya 5 menit jadi 50 menit. Gimana kak? Pertama, orang-orang yang seperti itu termasuk saya kadang-kadang kita tidak tahu apa tujuan hidup kita. Sehingga kita biasa-biasa saja, dan biasa-biasa saja itu tidak produktif, nggak buat apa-apa. Ibarat main bola tapi nggak ada gawang. Coba ada tuh main bola nggak ada gawang. Gocek-gocek, oper, iya tendang. Mau tendang kemana? Nggak ada gawang. Capek, iya. Waktu habis, benar. Tapi nggak ada tujuan, sia-sia. Begitupun orang yang tidak punya tujuan. Makanya teman-teman, biar nggak kecanduan main HP, scroll yang tadi. Yuk teman-teman, tulis hari ini aku harus ngapain. Kewajiban. Ingat, kewajiban lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Waktu berapa sehari? 24 jam. Yang kelas 1 SD, kewajibannya ngapain sih? Belajar, tidur, makan, main, selesai. Kelas 1 SMP, kewajibannya nambah nggak? Nambah. Kelas 1 SMA, nambah nggak? Nambah. Bahkan sudah ada yang harus turut bekerja untuk menghidupi keluarga. Kewajibannya nambah. Kuliah, menikah, punya anak 4. Nambah kewajibannya, nambah. Kak Bara sudah menikah. Anak Kak Bara ada 4. Lah emang bener anak Kak Bara. Paling gede kelas 3 SD. Anak kedua kelas 1 SD. Anak ketiga mau masuk TK. Anak keempat baru 1 tahun. Kewajiban Kak Bara banyak sekali. Tapi sama waktu Kak Bara dengan waktu anak kelas 1 SD sama-sama 24 jam. Artinya apa? Kewajiban lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Kata siapa? Kata Imam Syahid Hasan Al-Banna. Karenanya tulis apa kewajiban-kewajiban kita pada hari ini. 1, nyuci piring. Nah, jangan sampai marah lagi nih emak gara-gara saya lupa nyuci piring. 1, baca Quran. 2, ngerjain PR. 3, 4, 5, jagain zakat. 6, wih banyak banget. Sholat, baca Quran minimal segini, hafalin An-Naba dan sebagainya. Kalau sudah tahu ternyata kita banyak, maka insya Allah nih udah nggak lagi kecanduan. Kadang-kadang kita kecanduan karena lupa bahwa kewajiban kita banyak, atau karena kita nggak tahu kewajiban kita apa aja. Karenanya tulis. Kak, sering hilang-hilangan kak kalau ditulis, tempel di kamar, tempel. Susah kak, ya udah. To-do list kamu, kewajiban kamu jadiin wallpaper di HP kamu. Baru buka tab, waduh langsung ada kewajiban, selesai. Oke? Dan yang tidak kalah penting, berdoa sama Allah. Gimana doanya kak? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Karena apa? Allah pemilik hati kita. Ada orang paginya menggunakan sosial media dengan bijak untuk dakwah, baca Quran di HP. Ada nggak aplikasi Al-Quran di HP kalian? Download, baca, itu buat jadi pembela nanti loh. Ada nggak murotal Al-Quran, tilawah Quran di playlist audionya? Download Al-Baqarah kayak kepanjangan kak, ya An-Naba kayak juz 30 selesai. Itu buat jadi nanti dalil kita di hadapan Allah untuk HP kita. Gitu loh. Ada orang pagi-pagi baca Quran di HP, siang-siang udah maksiat di HP-nya lagi. Itu kan hati yang terbolak-balik, qalb terbolak-balik. Minta sama Allah, ya Allah aku pengen istiqomah ya Allah. Minta sama Allah. Jangan sombong dengan tidak berdoa. Terima kasih. Next. Oke.
kakak yang itu dulu ya. Sebentar Kak Bara satu lagi tambahin. Kalau sudah punya kewajiban yang ditulis, sudah berdoa, penting juga kamu punya teman yang memang mau masuk surga benar-benar. Semales-malesnya orang kalau teman-temannya baik, rajin, maka yang malas itu jadi rajin. Serajin-rajinnya orang tapi berteman sama orang malas kebanyakan, ngikut juga malasnya. Penting milih teman yang baik. Serigala tidak akan menerkam domba yang berjalan bersama-sama. Serigala akan menerkam domba yang berjalannya sendiri. Perlu punya teman sedunia dan sesurga. Silakan Kak yang akhwat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sip. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk Kak Tasya. Udah berapa? Dia posting kebaikan tapi niatnya buat pamer. Dari niatnya sudah salah. Kalau salah alamat maka tidak akan sampai. Nih paket nih. Mau dikirim ke rumah Kak Bara. Kak Bara rumahnya di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Kelurahan Jurang Mangu Barat. Tapi ditulis alamatnya ke Bandung, nggak bakal nyampe. Kejauhan, sama. Berbuat baik tapi niatnya bukan karena Allah, maka tidak akan sampai juga kepada Allah, dan Allah nggak mau nerima orang bukan buat Allah, gitu. Ya. Jadi memang itu tidak bisa dipungkiri, godaan di awal-awal dakwah sosial media adalah pengen dikenal. Tapi jangan sampai gara-gara seperti itu kamu mengurungkan niat dan kamu tidak mau dakwah. Salah juga. Udah nggak apa-apa. Pertama-tama biarin dulu dah. Kalau ada masih niat-niat yang ingin terkenal, ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi seiring berjalan kamu perbaiki niat kamu. Istighfarin. Setiap mau posting, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jaga hati saya dari sikap riya ya Allah. Jaga ya Allah. Minta. Nanti kalau sudah terbiasa, lama-lama sudah bukan karena manusia kita berdakwah, tapi karena Allah. Dicaci atau dipuji nggak masalah. Yang penting Allah tahu niat aku ini untuk kebaikan, yang aku posting kebaikan. Gitu. Next, Ikhwan. Tadi kamu ya, yang hijau nih. Iya. Kamu jangan makan-makan itu ya. Nah, ya silakan. Tepuk tangannya untuk keberaniannya. Sini. Alhamdulillah. Slide sebelumnya. Oke, apa pertanyaannya? Tadi sini tolong diulangi pertanyaan kamu tadi apa? Kak Bara ceritanya lupa. Cara memberatkan pahala di dakwah sosmed. Tepuk tangannya dong. Next lagi. Betul, nih dapat ya. Bukanya pas maghrib, ya. Oke, Fikar. Oke, kita dapat PC lagi. Gimana caranya? Caranya di slide sebelumnya. Selesai ya. Gimana caranya? Ya kamu posting kebaikan. Fikar. Sini. Oke. Kamu punya HP? Enggak apa-apa. Laptop. Di laptop ada sosial media enggak? Enggak ada. Kamu tahu enggak sosial media itu apa? Enggak tahu ya. Instagram, TikTok, WA itu sosial Media. Nah, kamu punya apa? Oke ya. Caranya adalah kamu share kebaikan-kebaikan lewat HP kamu. Bisa? Laptop. Iya, lewat laptop. Lewat HP kalau udah dibeliin, ya. Udah ada tapi rusak. Tinggal bilang iya doang, susah banget. Ya. Ya? Ya. Apaan? Oh, ya.
Nah, boleh duduk. Terima kasih. Yang Ahwan. Silakan kakak yang sana yang belakang. Kakak yang belakang sayang. Ya. Silakan dari situ. Nanti ada hadiahnya tapi bukan ini, beda lagi. Silakan kak. Tenang lu, tenang. Mana duduk rapihmu? Ya. Waalaikumsalam. Bagaimana? Kak? Menghafal? Enggak hafal? Bacaan sholat? Terus ngelihat HP sambil sholat, boleh apa enggak? Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi memang Kak Bara pernah melihat juga ada imam yang memang sudah dikenal. Dia melihatnya itu Al-Quran yang jumbo besar gitu ya. Kemudian dia baca di situ. Dan itu lebih pantas daripada Allahu Akbar buka gitu ya. Gitu. Walaupun lebih praktis, tinggal next itu kan. Tapi kalau masalah pantas, kurang pantas sebenarnya. Karena di HP itu banyak banget urusan. Di HP itu banyak banget urusan teman-teman. Kadang ribut di WA, ya enggak? Suami istri ribut di WA. Ribut di status WA, ya Allah. Kadang-kadang dipakai maksiat, na'udzubillah min zalik. Terus dibaca buat Al-Quran gitu. Ya sebenarnya masa niatnya bagus, baik gitu ya. Tapi kalau kepantasan, kurang pantas. Ya kalau mau yang sudah ada contohnya itu Al-Quran jelas-jelas yang memang Al-Quran gitu. Pun kita membaca Al-Quran, mau menghatamkan Al-Quran pakai aplikasi Quran di HP nggak masalah. Tapi kalau masalah lebih pantas di Al-Quran. Tapi untuk menumbuhkan kebiasaan di awal-awal biar mudah nggak masalah. Kak Bara ya dulu atau mungkin sampai sekarang ya, tapi sudah mendingan. Kak Bara adalah orang yang malas baca Quran teman-teman. Percaya apa enggak? Percaya. Susah banget Kak Bara buat baca Quran, tilawah. Buka Quran tuh kayaknya jarang banget. Lebih sering buka HP. Tapi Al-Qurannya di HP. Sampai Kak Bara beli stick game tahu? Yang kayak stick PS tuh. HP-nya bisa ditaruh di situ. Kak Bara beli, HP ditaruh, tapi yang dibuka bukan games, tapi Al-Quran. Kita main baca begini jadinya. Seakan-akan lagi main games, padahal kita baca Quran. Untuk awal-awal menumbuhkan kebiasaan enggak masalah. Tapi coba selanjutnya lebih baik sampai kita bukannya betul-betul Al-Quran yang kita bawa. Mushaf Al-Quran. Begitu teman-teman ya. Sip, demikian. Lebih pantasnya pakai Al-Quran. Oh iya, kelupaan. Hadiah ini download aja, di-download hadiahnya. Terima kasih kakak, tolong dikasih. Ada dua lagi. Agak. Ini yang angkat tangan yang lucu-lucu soalnya kak, kabar. Kayaknya menyesal nih. Kakak. Oh, kakak yang memberikan pertanyaan boleh. Nah, atau kakak yang nunjuk yang mau nanya siapa? Coba deh, karena ini kan tadinya sangat. Coba ngerangkum apa yang sudah disampaikan sama saya. Dari awal. Cerita tentang Bara tadi. Bisa mau coba? Tapi nanti di ini ya, disepakati sama teman-teman betul atau tidak. Ya, kabar yang menyepakati. Iya. Nanti Kak Bara yang menentukan dapat hadiahnya atau tidak. Oke? Ayo kita berdiri maju ke depan. Disimpan tasnya belum mau pulang.
bisa. Kak Bara menyampaikan apa tadi yuk? Tentang sosmed, Ah, tentang elektronik, ah. juga sekarang masih pertanyaan ke anak-anak. Terus diceritakan bagaimana sebenarnya itu HP. Sip, cukup. Oke, dapat hadiah ya, tapi bukan uang, teman-teman. Boleh salaman sama teman Kak Bara yang satu ini. Sip. Boleh duduk dulu. Namanya si Solih. Siapa namanya? Panggil yuk. 1, 2, 3. Oke. Enggak ah. Haus. Lah haus. Tetet. Nah. Solih, iya, banyak teman-teman. Enggak ada. Ada, enggak. Oh, pantesan ini mah tangan. Tangan apa kaki? Oh, kaki. Iya. Ya Allah. Oke deh. Mana duduk rapihmu? Nah, ini deh. Oke deh. Nah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Solih, iya. Banyak teman-teman. Enggak ada. Ada. Kamu salah menghadapnya, noh. Menghadap ke sana. Oke deh, Kak. Yuk, lihat, yuk. Oke. Enggak ada. Bukan di atas, di bawah. Oke, Kak. Panggil dong. 1, 2, 3. Oke deh. 1, 2, 3. Tikus. 3 ya, 3. Yuk, 1, 2, 3. Halo teman-teman. Solih, iya. Kalau ketemu anak baik, iya Kak. Ucapkan salam. Salam. Salah. Ajarin Kak. Ya udah diajarin, yuk. Ulangin ya. Ulangin. Iya, ulangan ya. Ulangin. Ulangan. Ngin. Angin. Angin. Ikutan. Ikutin. Nah. A, B, C. Ikutin dulu. Iya Kak, ya. Assalam. Asyap. Kok asyap? Siap salam. Oh, siap salam. Husnuzon dong. Husnuzon. La ilaha illallah. Ya. Assalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Serius? Iya Kak. Assalamualaikum. Silakan masuk. Enggak ada orang. Enggak ada Kak. Enggak ada. Assalamualaikum kakak-kakak. Assalamualaikum kakek-kakek. KKL. KKL. KKL lagi kena. Oke. Ya. Assalamualaikum. Nah. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu bisa. Nah. Kabar yang ngajarin. Udah kamu aja sendiri. Oke, Kak. Cek 1 2 juta. 1 2 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juara 1. Kok juara 1 sih? Iya Kak. Emang ada yang lomba? Ada. Coba. Juara 1. Lontong. Lontong. Juara 2. Juara 2. Gorengan. Gorengan. Udah gitu aja. Ya udah. Sip. Sekarang Kak Bara jelek.
Gak boleh ngatain, nanti pahala puasanya berkurang. Ganteng Kak? Ganteng. Oke, sekarang Kak Bara ganteng. Nah, jadi Kak Bara ganteng. Udah. Oke. Jadi Kak Bara jelek lagi. Jelek lagi. Maksudnya dengerin dulu. Oke. Kak Bara akan memberikan pertanyaan. Nanti aku kasih tahu. Jangan dikasih tahu. Yang tahu boleh angkat tangan. Setelah itu boleh joget. Joget maju ke depan. Oke Kak. Tetet. Oke. Satu dulu nih. Sini yang maju tadi. Sama temennya boleh. Sini berdua. Ya. Sini. Oke deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Siapa? Kaina dan Anissa. Kaina dan Anissa. Kaina Anissa kenapa kamu cantik? Cie salting dia. Ya. Sini. Oke, karena dari tadi kamu senyum, boleh dapat hadiah, yaitu boleh salaman sama Soli. Tetet, aku gigit. Enggak boleh digigit. Dikit aja, enggak boleh. Cium tangan. Oke. Kaina dulu. Masih ada nggak tangannya? Alhamdulillah. Tas dulu Kaina, tos. Dar. Nisa, Salim. Tas dulu. Dar. Oke. Boleh kembali ke tempat duduknya. Siap untuk yang anak laki-laki ya. Mana duduk rapihmu? Hah? Apaan sih balik? Entar masih lama baliknya. Apaan? Iya. Oke deh, sini boleh berdua maju. Iya, sini boleh. Oke deh. Kelas 1, 2, 3 boleh maju ke depan. 1, 2, 3 SD maju ke depan boleh. Buat barisan ke belakang. 1, 2, 3 SD boleh barisan di sini kakak. Mohon bantuannya. Lah dia lagi. Yang SD boleh maju ke depan berbaris. Tolong kak. Setelah ini aku mau pulang. Oh mau pulang, iya. Mau lanjut lagi ya? Iya. Ya boleh salim. Iya. Boleh duduk. Lanjut. Salim. Iya. Nah sini. Terakhir dia mau pelukan. Iya. Waduh, udah banyak nih nenek-nenek. Nah, ya salim. Oh gitu. Udah, baris ya. Boleh baris yang mau baris. Setelah ini kabarnya izin pulang ya kak ya. Izin lanjut ke tempat ke selanjutnya. Yo, yang mau langsung baris ya. Yo. Yang Ikhwan sini baris. Ya, yang sudah, yang belum. Ya, yang belum boleh silakan baris dulu. Ya, salim. Ya. Ayo Nisa, segera Nisa. Ya. Iya. Oke. Sudah cukup ya? Ya, boleh. Waduh. Salah. Berpelukan. Sini berpelukan. Berpelukan azam, berpelukan. Nah, iya. Cukup semuanya? Oke deh, demikian dari Kak Bara dan juga Sali. Kak Bara mohon maaf jika ada kekurangan. Kak Bara izin ya. Oke deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Foto dulu. Oke, boleh foto dulu ya. Di tempatnya masing-masing. Kak Bara akan ke tengah-tengah sana juga. Fotonya boleh dari depan. Oke. Sip. Oke, boleh yang laki-laki dulu ya. Mana duduk rapihmu? Nah, Kak Bara di sini ya. Sip, Kak Bara di sini nih.
Sini.